Sutradara Obsession itu YouTuber lawak. Dan itu bukan trivia lucu ya. Itu malah menurut gua kenapa filmnya jadi nakutin. Karena menurut gua horor dan komedi itu strukturnya itu sama persis. Rumus komedi itu setup terus payoff. Lu bangun ekspektasi di awal, terus di akhirnya lu puter balik ekspektasi itu. Ya jadinya kejutan itu jadi ya hal yang lucu. Makanya membuat komedi yang bagus dan fresh itu susah banget. Karena lu harus terus membuat ide baru agar tidak ketebak. Karena kalau udah ketebak ya jadi nggak lucu. Rumus horor itu juga sama, setup terus payoff juga. Tapi ada dikit bedanya nih. Horor nggak butuh lu nge-twist bagian payoff-nya. Karena yang penting itu bukan payoff-nya. Yang penting tuh malah di bagian antara setup dan payoff-nya. Bedanya bukan seberapa payoff-nya di luar nalar, tapi kapan payoff itu akan terjadi. Komedi bikin lu ketawa karena lu nggak tahu apa yang bakal datang. Tapi horor malah bikin lu takut karena lu tahu apa yang akan datang. Tapi lu nggak tahu kapan itu akan terjadi. Lu takut monster bukan ya pas monsternya keluar, tapi yang pas ada tanda-tanda monster itu akan keluar. Tapi dia belum memunculkan wajahnya nih. Nah sekarang lu ngerti kan kenapa jumpscare dipakai terus di horor dan kenapa orang salah paham soal itu. Menurut gua jumpscare yang bener itu nggak dipakai untuk nakutin lu, tapi jumpscare itu menurut gua dipakai untuk tanda kalau film itu bisa nyerang lu kapan aja. Dan mulai detik itu siap scene itu jadi kayak ancaman. Termasuk scene yang isinya cuman 2 orang ngobrol soal makan siang atau dalam mobil. Barker itu ngerti banget, makanya di Obsession jumpscare-nya itu nggak banyak, tapi tiap ada fungsinya ngisi ulang tensinya lagi, bukan ngagetin doang. Nah itulah kenapa sama lu nonton film itu lu ngerasa nggak aman di siap scene-nya. Padahal sampai tengah film pun belum ada yang mati sama sekali. Nah contoh paling simpel di film ini tuh menurut gua itu yang scenes dijedotin batu bara tuh. Dan dari detik pertama scene itu jalan, lu udah tahu. Lu pasti pernah nonton film horor sebelumnya dan lu tahu cewek itu ya nggak akan pulang ke rumahnya. Jadi apa yang terjadi di kepala lu saat scene ini ada? Ya lu nggak ngeliatin searah, lu ngeliatin latar belakang, lu nyari bayangan atau mungkin ya tutup mata lu aja. Di sini lu bakal mundur-mundur ketakutan selama mereka ngobrol santai dengan lagu yang romantis itu. Detik demi detik percakapan jalan terus. Ya normal, tenang, gak ada apa-apa. Dan justru itu momen yang bener-bener sangat menyeramkan. Bukan waktu kepala dijedotin ya, itu mah udah lewat, itu payoff. Akhirnya datang ya udah selesai, lega. Bayangin, sutradara lain megang adegan yang pas Nikki tuh nungguin si Bear pulang dari kerja. Kemungkinan besar ya mereka main aman aja. Si Bear pergi, scene kucing sandwich, bla bla bla, telepon sama Carrie Baker, ya balik lagi lihat keadaan Nikki, berharap mengejutkan kita. Bagaimana kotornya Nikki dan bagaimana Nikki terobsesi sampai diem aja tuh selama seharian buat nungguin si Bear. Ya paling ditambah kalimat kayak Nikki kayak aku sudah menunggumu Bear dari tadi gitu. Ya gue tetap terkejut sih yang lihat kondisi